Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita menjalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kemudian setelahnya kita duduk sejenak dalam keadaan seperti ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, menuntut ilmu. Mungkin hanya 20 dan maksimal 30 menit. Semoga dengan itu kita mendapatkan keutamaan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidak ada kemudahan yang paling membahagiakan kecuali tatkala kita dimudahkan untuk mendapatkan cita-cita kita. Semua manusia ingin mendapatkan kehidupan yang enak di akhirat. Semua umat Islam apabila ditanyakan semua ingin masuk surga. Akan tetapi ada yang berjalan di atas jalannya dan ada yang berpaling dari jalannya. Dan di antara jalan yang paling memudahkan seseorang menuju surga adalah jalan menuntut ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam mendekati majelis-majelis ilmu. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji sebuah kitab kecil karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sebab-sebab yang bermanfaat yang mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang bahagia. Karena kehidupan bahagia merupakan cita-cita semua orang. Maka beliau menulis buku ini agar umat Islam bisa menempuh jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau kita melihat orang-orang di zaman sekarang, banyak mereka mengklaim ini jalan kebahagiaan, ini mengantarkan kepada kebahagiaan, akan tetapi padahal ternyata di balik itu semua hanyalah kebahagiaan yang semu, hanya fata morgana, berlandaskan kemaksiatan kepada Allah. Mereka memang bahagia, tapi kebahagiaannya itu hanya sebentar di dunia. Di akhirat azab yang pedih akan Allah berikan kepada mereka. Tetapi yang dikaji oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di buku ini, beliau paparkan kepada kita adalah sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya di dunia, akan tetapi juga sampai ke akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya kita sudah selesai menyebutkan sebab-sebabnya. Akan tetapi beliau di dalam buku ini, setelah menyebutkan sebab-sebab, beliau menyebutkan beberapa prinsip-prinsip hidup, kaidah-kaidah dalam kehidupan yang harus menjadi landasan kita dalam mengarungi kehidupan agar kita bahagia. Adapun sebab-sebabnya sudah selesai. Ya, sebab-sebab yang beliau sebutkan di dalam buku ini ada 9. Dan alhamdulillah dengan beberapa pertemuan telah kita selesaikan. Yang pertama, al-iman wal amalus saleh. Yang pertama,
sarana yang mengantarkan kepada kebahagiaan, sebab yang paling besar yang mengantarkan kepada kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Dengan keimanan, dengan amal saleh yang didasari atas keimanan yang benar, itu mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat kebajikan, beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dengan syaratnya apa? Mereka beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kedua yang telah kita kaji di dalam buku ini, sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan adalah al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'li. Berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, terutama lagi kepada sesama manusia. Baik dengan perbuatan, misalnya kita membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, ketemu di jalan, orang kesusahan kita bantu, ada yang dorong motor kita tanya apa keluhannya, kita ringankan beban mereka. Ada kebahagiaan di situ dan itu kita rasakan. Antum kalau habis berbuat kebaikan kepada orang lain, ada kebahagiaan tersendiri yang Allah berikan kepada hati antum. Dan yang bisa merasakan hanya antum saja. Dan juga dengan perkataan, kita berkata yang baik kepada orang tua kita, walaupun sejatinya orang tua terkadang membuat kita bad mood, terkadang semakin tua orang tua sifatnya tidak bisa ditebak. Kemudian kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, sahabat kita, semua orang kita berbuat baik dengan perkataan kita, mengucapkan perkataan yang menyenangkan hati mereka, itu di antara sebab Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain senang, yang menyebabkan orang lain bahagia, Allah akan berikan kebahagiaan tersebut kepada kita. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita sudah bahas di buku ini adalah al-ishtighal bi'amalin minal a'mal aw ilmin minal ulum. Yang ketiga adalah jangan sampai kita banyak kosong waktu kita. Jangan sampai kita banyak waktu yang tidak teralihkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai seperti itu. Kita harus sibukkan diri kita dengan amal ibadah. Kita mengerjakan ibadah, kita sholat, baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya dari amalan-amalan. Entah itu bersifat ibadah atau mungkin kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita, cari nafkah, ya, membuat sesuatu yang bermanfaat dan yang lainnya, menyibukkan diri atau menggeluti ilmu, mempelajari ilmu, hadir ke majelis ilmu, ya, duduk bersama para asatidzah, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maka itu sesuatu yang membuat kita bahagia. Kenapa? Karena waktu sangat berharga. Tatkala kita menyibukkan diri kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu yang merupakan kemaksiatan, maka itu akan ngefek kepada kehidupan kita. Jangan kita kira dosa itu tidak ngefek, dosa itu ngefek. Kenapa kita kacau pikiran kita? Kenapa kita nggak tenang? Kenapa kita dihantui dengan kecemasan yang begitu luar biasa? Bisa jadi itu disebabkan dosa-dosa kita. Sebaliknya kalau kita menyibukkan diri dengan perkara ibadah atau minimalnya perkara yang mubah tapi kita niatkan untuk ibadah sehingga menjadi ibadah, maka kita akan bahagia, kita akan tenang kehidupan kita. Apalagi jiwa manusia ini cenderung lebih mengantarkan kepada keburukan. Sampai dikatakan nafsuka idza lam tushghilha bit ta'ah syagalatka bil ma'siyah. Jiwamu kalau kamu tidak gunakan dia untuk ketaatan, untuk kebaikan, dia akan gunakan kamu untuk keburukan, untuk kemaksiatan, dan seterusnya. Maka jangan sampai kita punya waktu yang terbuang sia-sia, tidak ada manfaat, maka kerjakan sesuatu yang bermanfaat, baik itu ibadah,
atau menuntut ilmu atau perkara-perkara mubah tapi kita niatkan untuk ibadah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara sebab atau sarana yang mengantarkan kepada kebahagiaan, ijtima'ul fikri kullihi 'alal ihtimam bi'amalil yaumil hadir. Adalah kita menjadi orang yang tidak terlalu dihantui dengan perkara-perkara yang belum terjadi. Kita terlalu dihantui dengan perkara-perkara yang akan datang, yang belum tentu terjadi, belum tentu seperti apa yang kita bayangkan, tapi kita terfokuskan di sana, maka jangan seperti itu. Juga kita jangan sampai kita terlalu larut dengan masa lalu, terlalu mengikuti apa yang telah terjadi, tidak bisa move on atas apa yang telah terjadi, sehingga dia galau, sehingga dia gelisah. Dia galau yang sudah terjadi, dia tidak bisa move on. Kemudian yang belum terjadi, dia terus memikirkan, pusing, padahal belum tentu terjadi apa yang dia bayangkan. Terus bagaimana? Hendaknya kita mengumpulkan seluruh pikiran kita, perhatian kita kepada hari ini yang kita berada di dalamnya. Itu sebab kebahagiaan. Ya, kumpulkan fokus kita, perhatian kita pada hari ini, karena kita hidup di hari ini. Kalau kita maksimal dengan memperhatikan yang kita berada di hari ini sekarang, kita tidak akan menyesal di hari yang akan datang. Kenapa? Kita sudah perhatian, kita sudah maksimal. Kita tidak akan bersedih atas apa yang telah terluputkan, telah lewat. Kenapa? Kita sudah maksimal. Dan orang yang maksimal di hari ini akan mendapatkan kebaikan di hari yang akan datang. Itu semua seperti itu. Tapi kalau kita hari ini nggak maksimal, pikirannya mikirkan masa depan, padahal belum tentu terjadi, yang masa lalu nggak bisa dilupakan, terus diingat-ingat, depresi, dan seterusnya. Itu dia yang keempat. Kemudian yang kelima, sebab yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-iksar min zikrillah. Memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak mengingat Allah. Ya, kemarin saya baca di salah satu warung kopi, dia buat tulisan begini: kopi tanpa gula itu pahit, hati tanpa Allah itu kosong. Bagus juga ini. Ya betul. Kopi itu kalau bagi bukan pecinta kopi ya. Kalau orang yang nggak terlalu hobi kopi, mungkin kopi tanpa gula itu pahit. Tapi kalau yang cinta kopi, enggak Ustadz, asam Ustadz. Asin, enak Ustadz, asam, ada asam-asam buah-buahnya. Tapi kalau yang nggak suka kopi ya pahit lah, umumnya seperti itu. Kopi tanpa gula pahit. Terus di bawahnya, hati tanpa Allah itu kosong, hampa. Weh, betul itu. Kita ini kenapa kita galau? Kenapa kita itu sumpah kehidupan kita? Kenapa kita itu frustasi? Kenapa kita sulit menerima kenyataan yang ada? Karena Allah kosong di dalam ingatan kita. Bangun tidur yang diingat makhluk. Bangun tidur bukan alhamdulillahilladzi ahyana, langsung buka WhatsApp. Aduh, nggak ada transferan. Manusia yang diingat. Bangun tidur bukannya ingat Allah, Allah telah kembalikan ruhnya, tapi yang diingat manusia, buka WhatsApp. Ya, Al-Quran nggak pernah dibaca, padahal sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Saya juga pernah baca sebuah perkataan, kalau engkau melihat HP-mu itu bersih, tidak berdebu, dan engkau melihat Al-Quranmu itu berdebu di rumahmu, maka ketahuilah engkau lebih suka berkomunikasi dengan makhluk daripada zat yang menciptakan makhluk tersebut. Nah, itu bagus juga itu. Jadi kalau HP kita kan jarang, mulus layarnya, disentuh terus. Al-Quran yang di rumah kita, apalagi mau Ramadan ini, coba lihat. Jangankan tahu berdebu, letaknya di mana aja kita lupa kadang. Pas mau Ramadan, aduh mana Al-Quran ini, di mana Al-Quran, tidak tahu. Saking kita jauhnya dari mengingat Allah. Padahal sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Jadi perbanyak zikir. Di jalan, antum bekerja. Yang kerjakan tangan antum, lisan antum free. Apa ada yang kerja sambil pakai lisan? Ya mungkin ada. Sebagian yang kerjanya
di depan mic segala macam. Tapi kalau sebagian orang pakai tangan, lisannya nganggur, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah. Zikir. Jangan sampai kosong. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Iya, healing itu kalau kita bisa katakan sekunder ya, healing, mobil mewah, kendaraan mewah, baju bagus, rumah mewah itu sekunder. Primernya apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang semua dilengkapi dengan yang sekunder itu, fasilitas mewah, harta ada, tapi hatinya kosong dari mengingat Allah, kita lihat orang-orang kaya yang bunuh diri itu kurang apa mereka? Kaya, harta ada, istri cantik, frustasi gila. Kenapa? Kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak punya kemewahan sebagaimana orang-orang tersebut, tapi dia punya modal utama mengingat Allah, banyak berzikir, hatinya tenang. Apalagi kalau dia diberikan nikmat duniawi oleh Allah, tambah bahagia lagi ke kehidupan dia. Kemudian yang keenam, at-tahaddus bi ni'amillahi azza wa jalla. Sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang keenam adalah banyak menghitung-hitung nikmat Allah. Kita ini manusia, kalau dikasih musibah diingat-ingat terus. Tapi pas dikasih nikmat lupa, kan gitu. Itu memang tabiat manusia. Kalau dilakukan kepada dia, diberikan kebaikan kepada dia, cenderung lupa. Tapi kalau mendapatkan keburukan, sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya, diingat luar biasa. Apalagi perempuan, sampai sebagian ahli ilmu mengatakan jangan kamu itu seperti manhajnya perempuan. Apa manhajnya perempuan itu? Kalau kamu berbuat baik kepada dia sepanjang hidupmu, terus kemudian kamu berbuat kesalahan satu di hadapan dia, dia mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ya, jangan kita seperti itu. Tapi ada juga laki-laki yang begitu, ada juga. Apalagi terhadap nikmat Allah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita sebelum lahir sudah diberikan nikmat. Allah berikan kita kemudahan, sekarang kita kerja, kita punya istri yang Masya Allah, kita punya anak, itu nikmat luar biasa. Jangan kira, oh anak saya begini nih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ini karena siapa? Saya dulu, siapa dulu bapaknya? Jangan. Banyak orang-orang ganteng, orang-orang yang sehat kelihatan fisiknya belum dikaruniai anak. Bukan kita yang hebat, Allah yang mudahkan. Kita bisa kerja dengan kedudukan kita sekarang, penghasilan kita sekarang, kendaraan kita sekarang, istri kita sekarang. Jangan kira istri kita itu jatuh cinta kepada kita gara-gara kita semata. Tidak, Allah yang jadikan itu semua perasaan timbul di hadapan istri kita dan seterusnya. Padahal sebelum kita bertemu dengan istri, mungkin kita berpikir, siapa yang mau sama saya? Setelah dapat istri yang cantik, oh siapa dulu saya? Kan gitu. Padahal Allah yang mudahkan, lupa dia. Jadi perbanyak menyebut-nyebut, menghitung-hitung nikmat Allah. Kalau ada kesulitan, tidak seberapa kesulitan itu dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Terhadap nikmat Rabbmu, nikmat Allah, maka ceritakanlah, hitung-hitunglah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, as-sa'yu fi izalatil asbab al-jalibati lil humum wa fi tahsilil asbab al-jalibati lis surur. Yang ketujuh adalah berusaha untuk menempuh sebab-sebab yang menghilangkan kegalauan dan berusaha menempuh sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Ya, kini masing-masing kita tahu, ya. Kita cari sebab yang dapat menjauhkan kita dari kegalauan. Kita pikiran sumpah, pikiran ini, kita butuh refreshing, silahkan. Kita butuh healing, silahkan. Selama tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah, selama tidak berbau kemaksiatan. Kita butuh ke pantai sama keluarga, silahkan. Kita butuh duduk sejenak bersama istri, bersama anak-anak di suatu tempat rekreasi, silahkan. Kita yang atur itu. Jadi kita tempuh sebab
yang mampu membantu kita menghilangkan kegalauan kita, dalam tanda kutip bukan kemaksiatan sebab tersebut, dan kita berusaha untuk mendapatkan sebab yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Tempuh sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan, ya. Mana kiranya sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, kita lakukan. Dalam tanda kutip selama bukan berkaitan dengan kemaksiatan. Contoh, dia lagi galau, kemudian pergi refreshing ke tempat kemaksiatan, ke bar-bar klub malam. Ini bukan solusi. Di balik itu semua, dia akan malah lebih parah lagi kegalauannya. Dia hanya mendapatkan kebahagiaan yang semu. Keluar dari aktivitas tersebut akan lebih parah. Tapi lakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan, tidak berkaitan dengan dosa, disilahkan, dibolehkan dalam Islam. Ya, lakukan hal-hal yang merefresh diri kita. Ada yang suka bersepeda, silahkan. Ada yang suka motoran, silahkan. Ada yang suka melihat gunung, silahkan. Selama dalam tanda kutip bukan kemaksiatan, ya, bukan ada perihal dosa di sana, dan tidak melalaikan dari tujuan kita, yaitu ibadah kepada Allah. Jadi masing-masing kita tahu apa yang kita bisa membuat kita senang, apa yang bisa membuat kita bahagia, kita lakukan selama itu bukan kemaksiatan. Kemudian yang ketujuh, idza hasala 'alal 'abdi minan nakabat ayas'a fi tahfifiha bi ay yuqaddira aswa al-ihtimalat. Kemudian yang ke-8, dalam hidup ini kita tidak pungkiri pasti ada sesuatu yang tidak kita senangi. Pasti ada. Tidak ada orang yang hidupnya mulus-mulus aja, enggak ada. Semua orang punya masalah dengan problemnya masing-masing. Ya, semua kita pasti punya ujian dengan kadar yang Allah tetapkan, masing-masing kita punya ujian. Terus bagaimana di antara sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan? Tatkala kita mendapatkan ujian tersebut, segera siapkan diri dengan kemungkinan terburuk. Setelah kita menyiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk, kita pikirkan kemungkinan terbesarnya apa, terburuknya apa, siapkan diri kita. Sekiranya terjadi, kita sudah siap. Sekiranya enggak terjadi, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya kita contohkan kemarin pas kita bahas bab ini adalah seseorang yang rumahnya kebakaran. Ya, dia pulang kerja tiba-tiba rumahnya kebakaran, dan ini sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak kita senangi. Rumahnya kebakaran. Yang pertama apa? Dia harus siapkan, dia harus pikirkan kemungkinan terburuk. Kebakaran berarti otomatis harta saya ya sudah. Kemudian rumah saya, apa yang ada di dalamnya sudah. Kemungkinan besar terbakar. Itu yang kemungkinan terbesar. Setelah dia sudah bayangkan kemungkinan terbesar, dia siapkan dirinya. Ya sudah, semua titipan Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Apa yang saya punya hanya titipan. Berarti hari ini terjadi kebakaran, kalau ternyata habis semua, Allah sudah menakdirkan itu, dan itu semuanya kembali kepada Allah. Dia siapkan hatinya. Setelah itu apa? Kalau ternyata terjadi yang kemungkinan terparah, dia sudah siap, hatinya sudah siap. Kalau ternyata tidak terjadi, oh ternyata dia kebakaran, yang kebakar hanya sebagian sedikit saja, satu ruangan aja di rumahnya, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Ya, seperti itu. Tapi tetap setelah dia memikirkan kemungkinan terburuk, dia siapkan jiwanya menerima. Setelah itu dia berusaha bagaimana bisa meminimalisir kemungkinan yang terburuk tersebut. Tapi kalau ternyata terjadi, dia sudah siap, jiwanya sudah siap. Kalau ternyata nggak terjadi, pasti dia akan menjadi orang yang bersyukur. Sama seperti orang yang kecelakaan. Orang yang kecelakaan, tatkala dia terjadi kecelakaan, kakinya luka. Orang sedih pasti kakinya luka, kakinya patah lah misalnya. Sedih, pasti sakit. Ngapa-ngapain nggak bisa. Tapi dia pikirkan kemungkinan yang terburuk. Orang kecelakaan seperti saya, kebanyakan meninggal. Tapi saya Allah berikan keselamatan walaupun kaki saya seperti ini. Sehingga dia menjadi orang yang bersyukur dan bisa menerima. Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9. Sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan adalah quwwatul qalbi bitawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Memiliki hati yang kuat. Dan bagaimana hati yang kuat pada diri seorang mukmin adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hebat usaha kita, kita boleh pintar marketing kita boleh jago berjualan dan sebagainya. Tapi itu hanya sebab. Bagaimana hati kita bergantung?
kita bergantung hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa 'izzahu istighnahu 'anil nas." Kekuatan seorang mukmin itu dilihat sejauh mana dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah sekalian. Ini yang saya ingin ringkas karena kita ada 10 kurang lebih pertemuan untuk menyelesaikan poin-poin ini, dan untuk hari ini kita ringkas, kita sampaikan dalam satu majelis. Itulah 9 poin yang terdapat di buku ini. Jadi sekiranya ini banyak wajah yang baru, nggak hadir beberapa pertemuan kemarin, setidaknya tahu gambaran umum sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Insya Allah pertemuan yang akan datang dan kita akan selesaikan sebelum Ramadan, tersisa prinsip-prinsip dalam hidup yang harus kita punya agar kita tenang, agar kita bahagia dalam mengarungi kehidupan. Prinsip, lebih ke arah prinsip. Kalau yang ini sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan sekarang zuhurnya mundur. Biasanya saya jam 1 udah selesai, dan qadarullah sekarang jam 1.25. Alhamdulillah ala kulli hal, niatkan, luruskan niat. Kita belum bubar ini, luruskan niat sehingga duduk-duduk kita di sini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah. Dan sebagaimana yang kita katakan tadi, kita semua berharap mendapatkan keutamaan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu. Ya, kita masing-masing meniti jalan. Dan mungkin saya yang paling jauh. Saya dari Laumaru. Sebagian ada yang dari kebun sayur sana. Sebagian ada yang dari sini yang saya kenal ini. Masya Allah. Sebagian dari daerah lumayan dari sini. Masing-masing kita meniti jalan. Semoga itu semua mengantarkan kita kepada kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dikabarkan oleh Rasulullah karena Rasulullah, Allah paham bahwasanya manusia tanpa motivasi terkadang kurang semangat, sehingga diberikan motivasi bahwasanya menuntut ilmu itu jalan yang memudahkan menuju surga. Bahkan dikatakan majelis ilmu adalah taman-taman surga dunia. Kenapa? Balasannya di akhirat adalah surga yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.